Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatun lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma kana lan ing dalem semangsane ana sapa al-kuffaru pira-pira wong kafir iku la yuqirruna ora padha ngakoni sapa kufar biwahdaniyatillahi ta'ala kelawan sifat ijani Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mongko ngendika sapa Allah, wa ayatul lahumul ardul maitatu ila akhirih, ing ayat wa ayatul lahumul ardul maitatu ila akhirih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatun lan iku dadi tondo lahum kadhe kufar al ardu utai bumi al maitatu kang mati ahyainaha nguripake sapa ingsun ing ardul maitah wa akhrajna lan ngetokake utawa numbuhake sapa ingsun minha saking ardul maitah habban ing wiji faminhu yakulun, faminhu moko iku saking habban mau yakuluna padha mangan sapa kufar. Jadi pada saat orang-orang kafir ini tidak mau mengakui tentang sifat tunggalnya Allah, tentang sifat keesaan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Yaitu dawuh Allah, wa ayatul lahumul ardul maitah, sebagai tanda untuk orang-orang kafir, khususnya umumnya untuk seluruh manusia, sebagai tanda yaitu bumi yang mati, bumi yang gersang. Ahyainaha wa akhrajna minha habban. Allah ini menghidupkan bumi yang mati tersebut dan juga mengeluarkan dari bumi yang mati tersebut yang sudah dihidupkan oleh Allah, menumbuhkan biji-bijian. La faminhu ya'kulun, dari sebagian biji-bijian yang tumbuh itu bisa dimakan oleh seluruh manusia. Dan ini sebagai tanda kekuasaan Allah, bahwa Allah itu menghidupkan bumi yang gersang, bumi yang mati dengan air hujan. Jadi makanya setelah disiram air hujan, maka tumbuhlah dari bumi yang tadinya mati tersebut itu biji-bijian. Jadi biji-biji ya bermacam-macam yang ada di dunia ini, baik yang bisa dimakan itu buahnya maupun yang tidak bisa dimakan, baik yang dimanfaatkan untuk keperluan konsumsi atau keperluan yang lain seperti bikin bangunan dan lain sebagainya, itu semua dari biji-bijian. Lah yang bisa dimakan faminhu ya'kulun, lah sebagian yang bisa dimakan itu dikonsumsi oleh orang-orang kafir, ya oleh manusia umumnya. Ahyainaha nguripake sapa ingsun ing ardul maitah, jari Gusti Allah, bil matori kelawan udan, fa kharaja tumuli metu minha saking ardul maitah apa al hintatu gandum abang, wasyairulan gandum putih, wasairul hububi lan sekerine pira-pira biji. Famin ba'dil hububi mongko iku saking sebagiane biji-bijian mau yakuluna mangan sapa kufar. Jadi Allah menghidupkan dengan air hujan bumi yang mati tersebut. Lah begitu disiram hujan oleh Allah,
maka dari bumi itu muncul atau tumbuh ini biji-bijian. Ada yang berupa gandum merah, ada yang berupa gandum putih, ada kedelai, ada padi, ada kacang-kacangan, semuanya yang sudah maklum kita ketahui bersama. Dan juga biji-biji yang mungkin kita tidak ketahui. Famin ba'dil hububi ya'kuluna, lah sebagian biji-biji itu bisa dikonsumsi, bisa dimakan. Lah ini sebagai tanda kekuasaan Allah, begitu maha kuasanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhil ayatu utawi ikilah ayat totondo iku dalilun sebagai dalil lil ibadi kadwe piro-piro hamba utawa manusia bi annallaha ta'ala kelawan teman setuhune Allah ta'ala iku yuhyi nguripake sapa Allah al ardo ing bumi al maitata kang mati bi ikhrajil hububati kelawan ngetokake pira-pira biji fahuwa mongko utawi Allah iku qadirun zat kang kuwasa ala ikhrajil mauta ing ngatasé ngetokake utawa nguripake pira-pira wong mati minal kuburi saking kuburan yaumal qiyamati besok ing dalem dina kiamat fahuwa utawi Allah iku wahidun zat kang tunggal utawa siji la syarika ora ana kang nyekutoni iku maujud lahu kadwi Allah fi mulki ing dalem kratone Allah. Tadi sudah dijelaskan yang seperti penjelasan di atas. Lah penjelasan itu sebagai dalil bagi manusia bahwasanya Allah menghidupkan bumi yang mati dengan mengeluarkan biji-bijian yang beraneka ragam dari biji-bijian itu sebagai tanda, sebagai dalil bahwa Allah itu zat yang sangat bisa untuk menghidupkan orang-orang mati, untuk membangkitkan orang-orang mati dari kuburan mereka yaumal kiamati, besok di hari kiamat. Itu sebagai dalil bahwa Allah mampu juga untuk menghidupkan para manusia yang sudah mati semuanya besok di hari yaumil kiamah, hari kebangkitan dan hari pembalasan. Lah itu menunjukkan bahwa Allah zat yang satu, zat yang tidak butuh pada siapapun. Itu menunjukkan kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun liyakulu min thamarihi wa ma amilatu aydihim afala yashkurun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna lan dadiake sapa ingsun Allah fiha ing dalem aret jannatin ing pira-pira kebonan min nakhilin saking wit kurma utawa kayu kurma wa a'nabin lan kayu anggur wa fajjarna lan bismillahirrahmanirrahim ngilekake sapa ingsun Allah fiha ing dalem ardun mau minal uyuni saking pira-pira sumberan tujuane liyakulu supaya yen to mangan sapa nas mingsa marihi saking buah-buahane nakhil wa a'nab. Kata Allah, aku menjadikan di bumi tersebut yaitu wit kurma atau kayu kurma atau pohon kurma dan juga pohon anggur, karena memang turunnya ayat ini di Mekah. Yang ada dari yang terkenal adalah kurma dan juga anggur. Kalau di kitab banyak sekali itu, ada jeruk, ada macam-macam. Jadi dijadikan oleh Allah dari bumi itu ya bahasanya salah satunya dari pohon anggur dan juga pohon kurma. Wa fajjarna fiha minal uyun, dan juga Allah menjadikan bumi tersebut juga banyak sumber mata air.
Lah supaya apa tujuannya itu semua? Liyakulu min samarihi, agar manusia bisa memakan dari buah-buah pohon tadi, dari buah pohon kurma, dari buah pohon anggur, dari buah pohon apel, dari buah pohon kelapa dan lain sebagainya. Yang disebutkan dua itu sebagai contoh, karena memang pada saat di Arab itu tumbuhnya yang paling terkenal atau yang dikenal oleh orang Arab adalah kurma dan juga anggur. Yaitu sebagai contoh. Secara luasnya ada pohon apel, ada pohon kelapa, ada pohon yang lainnya. Tujuannya liyakulu min samarihi, supaya manusia ini bisa memakan dari buah pohon-pohon tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa malan perkara amilathu kang agawe ing mah opo aidihim piro-piro tangane nas, dan juga bisa dimakan hasil dari kerja tangan-tangan manusia. Artinya hasil yang dihasilkan oleh kreasi manusia, kreasi tangan manusia. Misalkan kalau mau bikin minuman dari anggur, maka diperas anggur, berarti tangan manusia. Tapi hakikatnya itu juga dari Allah. Misalkan mau bikin apa namanya sambel, kalau di kita mah itu, kalau di sana kan bahasanya dulu itu minuman anggur, maka diperas anggur. Kalau misalkan kita dari mau bikin sambel, ya hal-hal yang apa bumbu-bumbu sambel dicampur terus digerus, itu tangan manusia. Tapi semua hakikatnya adalah dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik yang tidak melalui tangan manusia, berarti yang asli dari alam, ataupun yang dengan tangan manusia pelantaraannya, semua hakikatnya dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qara'a maos hadhil ayat yang ikilah ayat sapa al-Kisai Imam Kisai wa Abu Bakrin lan Imam Abu Bakar. Maos apa? Bighairi ha'in, kelawan tanpa huruf ha. Jadi tadi dalam surat Yasin wa ma amilatsu aidihim, kalau menurut Imam Kisai dan Imam Abu Bakar itu tanpa menggunakan hak, tanpa menggunakan dhamir. Jadi bacanya wa ma amilats aidihim, membuang hak. Wa ma amilats aidihim, tidak wa ma amilatsu aidihim. Jadi tanpa menggunakan hak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akharuna lan maca sapa ulama kang liya amilathu ing lafat amilathu bil hai kelawan nganggo huruf ha. Juila den dadekake apa ma huruf ma bi makna ladzi kelawan makna kalimah alladzi ayyakuluna tegese mangan sapa nas minal ladzi saking suwiji-wiji amilathu kang agawe amilathu kang agawe ing alladzi utawa kang ngerjakake ing alladzi apa aidihim pira-pira tangane nas minaz zar'i saking gogo wal gorsi lan tanduran wa ghairihi malan liyane zar' wal gorsi. Jadi kalau ulama yang lain selain Imam Kisai dan Imam Abu Bakar, berarti ulama yang lain ini membaca amilathu ini pakai hak, wa ma amilathu aidihim. Kalau Imam Kisai dan Imam Abu Bakar nggak pakai hak, jadi bacanya wa ma amilats aidihim. Nah itu lah ju'ilah ma bimakna ladzi. Jadi ma itu artinya menggunakan arti dari kalimah alladzi, yaitu sesuatu, ya sesuatu apapun. Ayyakuluna minal ladzi amilatu aidihim, yang artinya manusia ini memakan dari sesuatu yang dikerjakan oleh tangan mereka, yaitu tadi mereka bikin minuman anggur. Lah untuk jadi minuman anggur ini kan kudu diperas, maka jadilah minuman anggur. Nggak ada bedanya seperti yang saya contohkan tadi, misalkan bikin sambal, maka bumbu-bumbu dikumpulkan terus diulek atau digerus, maka jadilah sambal. Itu artinya butuh kreasi manusia. Lah pada hakikatnya mau yang alami, mau yang langsung bisa dimakan, atau yang membutuhkan tangan manusia,
itu semuanya hakikatnya dari Allah. Maka disebutkan liyakulu min samarihi wa ma amilatu aidihim, baik yang bisa dimakan secara langsung tanpa ada campur tangan manusia, wa ma amilatu aidihim, atau yang ada campur tangan manusia, itu semua hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kila den ucapake apa sing diucapake, aroda ngarepake sapa Allah al anharo ing pira-pira bengawan, wal uyuna lan pira-pira sumberan, allati ya anhar utawa uyun, lam takmal hakang ora ngerjaken ing allati apa aidin nasi pira-pira tangane menungso iku mislu dajlatin, seperti contoh bengawan dajlah, wal furatilan bengawan furat, wan naili lan bengawan nil, wa nahwihima lan sepadane dajlah, furat, wan nil. Jadi ada yang berpendapat yang dimaksud sumber atau danau-danau yang tidak dikerjakan oleh tangan manusia, berarti tidak dikerjakan udah jadi. Jadi produk jadilah bahasanya, tanpa dibuat oleh manusia. Itu seperti sungai Dajlah atau sungai Tigris, terus sungai Nil, terus bengawan Furat atau Efrat, dan juga bengawan-bengawan yang lain. Kalau di Indonesia ya bengawan Solo, terus di Sumatera Danau Toba dan lain sebagainya. Itu semua alami tanpa dibikin oleh manusia. Lah artinya mau itu dibikin oleh manusia yang bisa dimakan atau yang bisa dipakai, atau itu memang asli tanpa ada campur tangan manusia, semuanya pada hakikatnya itu Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam ayat tadi liyakulu min samarihi wa ma amilat suaidihim, baik yang asli maupun yang campur tangan manusia, semuanya itu hakikat dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yashkuruna mongko apa ta ora padha syukur sapa nas nikmatallahi taala ing nikmati Allah taala. Maka kata Allah, apakah manusia tidak mau bersyukur atas semua nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah? Itu baru nikmat sebagian kecil yang disebutkan oleh Allah. Nikmat Allah sangat luar biasa banyak. Dalam tubuh kita saja kita tidak akan bisa menghitung begitu besar nikmat Allah. Maka dalam Al-Quran, di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah maka tidak akan mungkin mampu, mustahil. Dari nafas saja itu bagaimana orang bisa bernafas, bagaimana orang bisa stabil dan lain sebagainya, nafasnya semuanya itu semua adalah nikmat-nikmat yang mungkin kita tidak bisa menelitinya. Maka semua nikmat dari Allah semuanya ditanggung oleh Allah. Manusia bahasanya kewajibannya itu hanya sekedar ngoprek saja. Jadi semuanya pada hakikatnya sudah ditanggung. Maka dalam hadis sahih disebutkan, manusia pada saat umur 4 bulan di dalam perut ibundanya sebelum lahir, itu segalanya sudah ditulis. Yang dijelaskan di sana dalam 4 hal. Masalah rezekinya sudah ditentukan, masalah matinya padahal belum lahir sudah ditentukan, masalah semuanya kehidupan dunianya sudah ditentukan, semuanya sudah ditentukan, sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka afala yashkurun, apakah manusia tidak mau bersyukur atas nikmat-nikmat Allah tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Lah semua itu menunjukkan Bismillahirrahmanirrahim, betapa besar nikmatnya Allah, betapa luasnya nikmatnya Allah, betapa banyaknya nikmatnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fahadhi mongko utawi iki ayat iku tadullu nuduhake apa hadhihi ala wahdaniyatillahi ta'ala, ing atase sifat ijene Allah taala, wa wujudil qiyamati lan wujude dina kiamat. Lah semua itu menunjukkan
kemahaesaan Allah, ketunggalan Allah, dan juga akan wujudnya hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa isbatu zar'i mongko utawi nyokolake gogo awal hububatilan piro-piro biji minal ardi sanging bumi almaitati kang mati bil matori kelawan udan firrobiing dalam musim semi utawa firrobiing dalam musim semi waja'ala halan dadekake Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sapa Allah ing ardun ya bisatan halikang garing fil kharifi ing dalem mangsa ketiga iku dalilun nunjukake ala annahu ing ngatasi temen setuhune Allah iku wahidun tunggal lamani ora ana kang nyegah iku maujud wala muarido lan ora ana kang merlawani iku maujud lahu kaduwe Allah yaf'alu agawe sapa Allah ma ing perkara ya sya'u kang ngersakake Allah wa yahkumu lan ngukumi sapa Allah ma ing perkara yuridu kang ngersakake sapa Allah wa wa utai Allah iku al-wahidu zat kang siji al-qaharu tur zat kang nyereng. Lah semua yang sudah dijelaskan di atas dan juga tumbuhnya biji-bijian dari bumi yang mati dengan hujan di musim semi dan juga Allah menjadikan kering di musim panas, itu semua menunjukkan bahwa itu adalah Allah zat yang satu, tidak ada yang bisa mencegah, tidak ada yang bisa yang melarang. Semua kalau Allah berkehendak ya berkehendak, kalau Allah mau menghukumi ya menghukumi. Namanya juga Allah maha kuasa. Lah kalau ada yang nyegah ya nggak maha kuasa. Jadi makanya semua itu menunjukkan zat yang tunggal dari Allah. Allah tidak butuh yang lain, semua atas kehendak Allah. Ya makanya itu Tuhan itu pasti satu. Lah kalau ada Tuhan dua itu mustahil, apalagi lebih dari dua. Tuhan itu makanya pasti satu, wahidun pasti satu, tidak mungkin lebih dari satu. Kalau ada Tuhan lebih dari satu, itu namanya tidak maha kuasa. Contoh misalkan ada Tuhan dua, misalkan kok ada Tuhan dua, maka tidak mungkin maha kuasa. Misalkan ada Tuhan dua ini, yang satu menghendaki hujan, yang satu menghendaki panas. Lalu yang satunya ngomong, ini sudah waktunya ini panas, yang satunya jangan dulu, nanti dulu. Baru saja kemarin kan musim hujan, akhirnya salah satu ngalah. Lah ini namanya bukan Tuhan, namanya tidak maha kuasa. Namanya Tuhan itu pasti satu, tidak mungkin lebih dari satu. Lah semua itu menunjukkan maha tunggalnya Allah, maha kuasanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ada syair yang menyebutkan wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahul wahidu qadiru. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi kulli syai'in lan iku tetep ing dalam saben-saben suwiji-wiji lahu kadwe ayatun utai ana tandha tadulu kang nuduhake apa ayat ala annahu ing ngatasi temen sedune Allah iku al-wahidu zat kang ijen qadirun tur kang zat kuwasa. Jadi makanya setiap sesuatu itu pasti punya tanda kekuasaan Allah, tanda keesaan Allah. Yaitu jadi setiap sesuatu itu pasti menunjukkan tanda bahwa annahul wahidu qadirun, bahwa Allah Tuhan itu pasti satu, qadirun, dan juga Tuhan pasti berkuasa. Makanya nggak mungkin ada Tuhan dua, itu nggak mungkin, apalagi lebih. Makanya yang sudah saya contohkan tadi, kalau ada Tuhan dua, kalau yang satu menghendaki hujan, yang satu menghendaki panas, akhirnya panas terjadi atau hujan terjadi, maka salah satu Tuhan pasti ngalah. Ya udah hujan aja, ya udah panas aja, namanya tidak qadirun.
Makanya Tuhan itu pasti satu, tidak mungkin dua apalagi lebih. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Faman mongko utawi sing sapani wonge iku qadaro lamun kuwasa sapa man ala ihya'il ardi ngatasi nguripake bumi kang mati, ala ihya'il ardi ing ngatasi nguripake bumi al maitati kang mati, fi fasli rabi ing dalem mangsa labuh utawa mangsa semi, fahuwa mongko utahe maniku al-qadiru zat kang kuwasa ala ihya'il mauta ing atase nguripake pira-pira wong kang mati yaumal qiyamati besok ing dalam dina kiamat, wala subhata lan ora ana subhatiku maujud fi ing dalam ihya'il mauta yaumal qiyamah. Maka zat yang mampu menghidupkan bumi yang gersang, menumbuhkan tanaman-tanaman di waktu semi, maka zat tersebut juga pasti mampu untuk menghidupkan dan membangkitkan orang-orang yang mati besok di yaumil qiyamah. Wala subhata fihi, itu sebuah kepastian, itu sebuah kepastian, tidak mungkin tidak bisa. Nah itu. Maka kalau musim semi itu seperti orang bangkit dari kubur, semuanya tumbuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala kaya oleh dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salam dawuhe, idza raaitum ing dalam ari kalane ningali sira kabeh ar-rabi'a ing waktu semi utawa musim semi, fadhkuru mongko ilinga sira kabeh, mongko ilinga sira kabeh an-nusyurah ing hari kebangkitan. Wa huwa uta Kanjeng Nabi iku qad syabbaha nyerupake sapa Kanjeng Nabi ar-rabi'a ing mangsa semi utawa musim semi binusyuri kelawan tangi saking kubur. Makanya Kanjeng Nabi bersabda, idza raaitum ar-rabi'ah, apabila kalian ini melihat pada saat musim semi, fadhkuru an-nusyura, maka ingatlah hari kebangkitan. Lah Kanjeng Nabi menyerupakan menyerupakan atau mencontohkan atau bahasa menyerupakan musim semi itu dengan nanti dibangkitkan dari alam kubur. Nah itu. Jadi karena tumbuh-tumbuhan itu muncul dari bumi seperti orang bangkit dari alam kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzukira lan den sebutake fi syarhi hadzal hadis ing dalam syarah ikilah hadis Kanjeng Nabi, fadhkuru tadi raaitumur rabi'a fadhkurun nusyur. Fi syarhi hadzal hadis ing dalam syarah iki hadis apa sing disebutke anar rabi'a teman satune mangsa semi utawa musim semi iku yusbihu nyerupani apa rabi yauman nusyuri ing hari kebangkitan min asyarati aujuin saking 10 pira-pira dalan. Lah makanya ada yang menyebutkan dari syarah hadis yang mana, yaitu apabila kalian melihat musim semi maka ingatlah kalian hari kebangkitan. Jadi hari kebangkitan itu disamakan oleh Kanjeng Nabi dengan saat musim semi karena semuanya tumbuh dari dalam bumi. Lah yang mensyarih hadis ini mengatakan bahwa musim semi itu serupa dengan hari kebangkitan besok dari alam kubur pada hari kiamat. Itu ada kemiripan dari 10 segi. Jadi menyamakan itu Kanjeng Nabi karena yang mensyarahi hadis tadi, karena Kanjeng Nabi menyerupakan hari musim semi itu kepada hari kebangkitan, maka ada yang mencari hadis ulama. Lah Kanjeng Nabi memiripkan itu di syarah hadis itu, syarah hadisnya ulama mengatakan musim semi itu sama dengan hari kebangkitan atau mirip itu karena ada 10 hal atau 10 segi kok bisa mereka disamakan gitu oleh Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwal utawi kemiripan kang pertama, al-awwalu ta kemiripan kang pertama iku annal hububati temen sedune pira-pira wiji utawa biji,
wan nabatilan pira-pira cecukulan iku takhruju metu apa hububat wan nabatat min tahtil ardi saking ngisor-ngisore bumi firrabi ing dalem mangsa labuh kama takhruju kaya oleh metu sapa al mauta pira-pira wong mati wadafa inulan pira-pira wong kang den kubur utawa den pendem min tahtil ardi saking ngisore bumi yauman nusyuri ing dalem dinane den bangkitake saking kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Yauman nusyuri ing dalem dinane den bangkitake saking kubur. Lah kemiripan yang pertama kata yang mensarai hadis itu, jadi biji-bijian dan juga tumbuh-tumbuhan yang keluar dari bawah bumi pada saat musim semi itu seperti orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang sudah dikubur itu hidup dan muncul dari kuburan, sama-sama dari bawah bumi. Jadi sama-sama muncul dari bawah bumi. Orang mati juga muncul dari bumi, dari kuburan. Pada saat nanti dibangkitkan dari alam kubur, maka itu kemiripan yang pertama kata yang mensyarih hadis Kanjeng Nabi tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani utai kemiripan kang nomor loro iku an-nafas lahu temen setuhune mongso. Bismillahirrahmanirrahim. Mongso semi iku zamanu rohatin, zaman kepenak wasururin lan zaman bunga-bunga fi haqi ba'dinasi ing dalem hae sebagian menungso wa amrotin lan dadi pira-pira lara wa ujain lan pira-pira luwe wa alamin lan pira-pira penyakit pira-pira lara utawa penyakit fi haqi ba'di ing dalem hake sebagiane menungso. Wa kadzalika lan iku kaya dene mengkono-mengkono faslahu zaman rohatin ila akhirih yaumun nusyuri utawi dina den bangkitake sanging kubur iku sururun uga jadi bunga-bunga fi hakil ba'di ing dalem hake sebagiane menungso wa humumun lan dadi kesusahan fil ba'di ing dalem sebagiane menungso kang liya. Lah kemiripan yang nomor dua, kemiripan pada musim semi dan juga saat bangkit dari alam kubur itu punya banyak kemiripan tadi. Ada 10 kemiripan. Lah kemiripan yang kedua pada saat musim semi itu zamanu rohatin wa sururin fi haqqi ba'din nas. Musim semi itu jadi waktu bahagia, waktu berbunga-bunga bagi sebagian orang, tapi yang lain, sebagian yang lain, orang yang lain itu menjadi penyakit, menjadi hari kelaparan. Ini menurut yang lain. Begitu juga pada saat hari kebangkitan, orang dibangkitkan dari alam kubur besok di hari kiamat, sebagian merasa bunga. Kenapa bunga? Ya karena hari pembalasan amal yang sudah mereka kerjakan. Wa humumun fil ba'di, dan juga kesedihan, menjadi perenungan kesedihan, hari nangislah bahasanya itu bagi sebagian manusia yang lain. Kenapa? Ya karena di dunianya tidak mau beriman, tidak mau beramal soleh, maka begitu dibangkitkan seketakutan. Nah itu Bismillahirrahmanirrahim. Wasali sutai kemiripan kang nomor telu iku annaman temen sedune wong akala kang mangan sapa man fi fasli sita yang dalam waktu rendeng. Bismillahirrahmanirrahim. Tok mataning panganan ya bisatan kang garing lajaroma mongko mesti fi fasli rabi ing dalem mangsa labuh iku yakun ana mu apa wujudi akal iku maradon dadi piloro wajudarian lan dadi penyakit cacar wa kuruhan lan pira-pira tatu bi kharokati dimai kelawan obahe pira-pira getih fi uruki ing dalem pira-pira otot timan. Fakadzalika mongko iku kaya dene mengkono-mengkono man akala ila akhiri mau man utai wong akala kang mangan sapa man fit dunya ing dalam dunya to aman ing panganan haraman kang haram mustahan kang den kepingini fayakunu mongko bakal ana sapa man yauman nusyuri ing dalam dinane den bangkitake saking kubur ana iku muadzaban den siksa wa dzalilan lan den inaake wa khaiban lan kang tuna. Jadi kemiripan yang ketiga, orang yang makan makanan kering yang khusus dimakan di musim dingin, nah itu sudah tentu akan menderita penyakit bisul, cacar,
sebab aliran darah yang terganggu, nggak lancar. Aliran darah pada otot-otot tidak lancar karena makanan itu bisa menyebabkan mampet, kurang lancarnya darah apabila makanan tersebut ini di musim semi. Nah begitu juga orang yang di dunia makan makanan haram, makanan-makanan yang disukai oleh nafsu, padahal itu dilarang oleh agama. Banyak hal-hal makanan yang dilarang oleh agama itu kepinginnya luar biasa secara nafsu manusiawi, kepingin mencicipi, kepingin makan. Begitu juga orang yang makanan haram seperti itu, maka pada hari kebangkitan besok akan mendapatkan siksa, akan mendapatkan kehinaan, akan mendapatkan kerugian yang besar. Nah itu kemiripan yang nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi utawi kemiripan kang nomor 4. Warabi utai kemiripan kang nomor 4 iku anna kasiron temen sedune wong akeh minan nasi saking menungso iku zaro anggogo sapa kasir fil ardi ing dalem bumi wa nasyara lan nyebar sapa kasir al badra ing benih firrobi ing dalem mangsa labuh utawa mangsa semi bisa kelawan mergawe wal masyakotilan kangelan fayakunu mongko ono bismillahirrahmanirrahim fayakunu mongko ono apa zara iku halikan kang rusak bil baroti sebab adem wal harilan panas fayakunu mongko ono sapa sahibu wong kang duweni zara mau dadi iku mahruman den aling-alingi wa ma'yusan lan den pegot fakadzalika mongko iku kaya dene mengkono-mengkono anak kasiron mau yauman nusyuri utawi dinane den bangkitake saking alam kubur takunu ana apa taatu badinasi ketaatane sebagiane menungso iku habaan seperti debu mangsuron kang den taburake bihararatil maksiati sebab panase maksiat nglakoni maksiat au bibarotil kufri utawa sebab ademe kufur waria ilan riya. Lah kemiripan yang keempat, sebagian besar orang itu menanam bumi dan menaburkan biji-bijian di musim semi dengan usaha keras. Lah kemudian biji-biji itu mati sebab kena hawa dingin dan juga hawa panas yang bergantian, sehingga si pemilik benih dan juga pemilik kebun ini tidak memperoleh hasil dan putus asa bahasanya. Nah begitu juga pada hari kiamat pada saat dibangkitkan, ketaatan sebagian manusia ini diibaratkan seperti debu yang bertebaran sebab kena panasnya kemaksiatan atau dinginnya kekufuran dan juga riya. Jadi ketaatan manusia ini seperti debu karena kena panasnya melakukan maksiat, ibadah jalan, maksiatnya jalan, atau sebab kekufuran dan juga karena riya. Jadi sebagian manusia itu amalnya seperti debu, ada yang bertaburan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu utawi kemiripan kang nomor 5 iku ananasa teman setune menungso firrobi ing dalem mangsa semi iku fisyatrin naharin fisahrin nahrin ing dalem pinggire bengawan jarin kang mili yak uduna halilunggu sapa nas ing dal basatini ing dalam sandinge pira-pira kebonan wal jinani tegese kebonan ma'a ahibbaihim barang saretani pira-pira kekasih nas wa asdiqaihim lan pira-pira kancane nas fakadzalika mongko iku kaya dene mengkono-mengkono ananasa fir rabiil akhiri yajlisuna utawi lungguh sapa nas yauman nusyuri ing dalem dinane kebangkitan dari kubur yuksyaru den giring sapa al khalisuna pira-pira wong kang ikhlas kabeh ma'as solihina bareng pira-pira wong kang soleh kabeh. Lah kemiripan kelima pada saat musim semi, orang-orang biasanya kan berada di tepi sungai yang mengalir sambil duduk-duduk di samping orang-orang tersayang, di samping para kekasih dan juga orang-orang teman dekat. Nah begitu juga besok pada saat dibangkitkan di alam kubur, maka orang-orang yang ikhlas amal, orang-orang yang ikhlas lillahi ta'ala dikumpulkan juga duduk bersama orang-orang yang soleh, kumpul sama orang-orang yang soleh.
bahasanya nyantai, menikmati. Bahasa kita mah di pinggir sungai, di pinggir kebun sambil duduk, sambil ngopi, sambil ngudut lah bahasanya. Begitu juga pada saat nanti di hari kiamat, mereka didudukkan orang-orang yang ikhlas itu, didudukkan dengan orang-orang yang soleh, nyantai, melihat manusia kebingungan, melihat manusia poyang-payang, melihat manusia nangis-nangis. Ya orang-orang ikhlas mah bareng orang-orang soleh ya lagi duduk-duduk santai, menikmati bahasanya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasati sutawi kemiripan kang nomor 6 iku annari hasyimali temen setuhune angin kiri utawa angin lor, wasiba lan angin wetan iku tahibu niup apa rih mau firrobi ing dalem mongso bismillahirrahmanirrahim semi fatakunu mongko ono apa rih mau libadin nasi kadhe sebagiane menungso iku mufidatun kang maidai walibadim lan kadhe sebagiane menungso kang liya iku mudiratun kang bahayani fakadzalika mongko iku kaya dene mengkono-mengkono. Bismillahirrahmanirrahim. Niupnya angin dari shimal dan sibak tadi yaumun nusuri utawi dina den bangkitake saking alam kubur idza habbat ing dalem ari kalane niup apa rihus saadati angin kabegjaan wasyaqawatilan angin kacilakaan yakuno mongko ana sapa ba'dhum sebagiane nas iku saidan kang bejo wa ba'dhum lan ana sebagiane nas ana iku sakian kang cilaka. Yang keenamnya bismillahirrahmanirrahim. Wasadisu annari hasyimal annari hasyimal wasiba. Yang kemiripan yang keenam pada musim semi ini angin dari arah selatan dan juga dari arah utara ini biasanya bertiup, jadi sehingga sebagian orang ada yang merasa diuntungkan dengan angin itu dan sebagian yang lain merasa dirugikan dengan angin itu. Lah begitu juga pada hari an-nusyur atau hari kebangkitan, dibangkitkan dari alam kubur. Ketika angin keberuntungan dan angin kecelakaan bertiup, maka sebagian manusia ada yang beruntung dan sebagian manusia ada yang celaka. Jadi tergantung amalnya di dunia. Jadi pada saat dibangkitkan di alam kubur ini kena angin, ada angin keberuntungan, ada angin kecelakaan, bahasanya cilaka. Maka sebagian ya merasakan keberuntungan, kebahagiaan, sebagian yang lain setelah dibangkitkan merasa mendapat kecelakaan. Kenapa? Karena suruh tanggung jawab atas perilaku-perilakunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabi utai kemiripan kang nomor 7 iku anna ba'da syajarati temen setuhune sebagiane wit utawa kayon fisita ing dalem wektu dingin iku yakunu ana apa ba'du syajarah ana iku ya pisan garing minal auraqi sanging pira-pira godhong urianan tur udo alias ora ana godhonge sama sekali wa fi rabi'ilan ing dalem mangsa Bismillahirrahmanirrahim semi iku muzayyanan den paes-paesi fakadzalika mongko iku kaya dene mengkono-mengkono. Bismillahirrahmanirrahim ba'da syajarah ila akhirih yaumun nusuri utawi bismillahirrahmanirrahim dina den bangkitake saking alam kubur al ibadu utawi pira-pira wong kang ahli ibadah wa zuhadu lan pira-pira wong kang ahli zuhud iku yalbasuna padha nganggo sapa ibad wa zuhad libasa taati ing penganggo ketaatan wal ibadati lan penganggo pira-pira peribadatan ya tawajjuna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tawajjuna den kului utawa dipakai mahkota sapa ibad wa zuhad bitajil karomati kelawan mahkota kemuliaan wayal basuna lan padha nganggo sapa ibad lan zuhad libasal izi ing pakaian kemuliaan wasyarafi tegese kemuliaan waladzina utahe wong akeh kanu kang ana sapa alladzina iku kasyajari kaya dene wit utawa kayon albasi kang garing iku taatu mutai ketaatane alladzina iku ya bisatun kang garing ming sita iriyahil maasi mergo saking maksiat kang
den serupake angin rendeng fayaquluna mongko ana sapa alladzina iku ana iku mahrumuna den aling-alingi kabeh ming simaril ibadati saking pira-pira buah ibadah wa arina lan pira-pira kang uda min khilatil imani mergo saking penganggo iman fayaquluna mongko ana sapa alladzina ana iku mafdhuhina den ino kabeh bainal khalaiki ing dalam antarane pira-pira makhluk. Lah yang ketujuh, sebagian pohon kalau di musim dingin itu gondol lah. Kenapa? Karena daun-daunnya rontok semua. Lah di musim semi pohon itu akan kembali memiliki dedaunan. Di musim semi ya banyak lagi daunnya. Nah begitu juga pada hari an-nusyur, pada hari kebangkitan dari alam kubur, ahli ibadah dan juga orang-orang ahli zuhud ini akan memakai pakaian ketaatan dan pakaian ibadah. Jadi dihiasi dengan mahkota-mahkota kemuliaan dan menyandang pakaian kemuliaan. Nah itu. Lah sedangkan orang-orang yang seperti pohon gundul tadi karena gugur maka ketaatan mereka itu adalah kering. Sebab angin-angin musim dingin yang berupa maksiat-maksiat. Nah sehingga orang yang digambarkan gundul tadi itu tidak memperoleh buah-buah dari ibadah yang mereka lakukan pada saat di dunia dan tidak memiliki perhiasan. Jadi sama sekali tidak memiliki perhiasan karena tidak memiliki iman. Fayakununa mafduhina bainal khalaiq, sehingga mereka akan dihinakan di hadapan para makhluk yang lain. Lah itu kemiripan yang nomor 7. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nomor 8 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang nomor 7, kemiripan yang nomor 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaminu utai kemiripan kang nomor 8 utawa kang nomor 8 iku an-nazar temen setuhune gogo. Iku idza nabata ing dalem arikane cukul apa zarak firrabi ing dalem mangsa labu utawa mangsa semi. Ya kuno mongko ana sapa sahibu wong kang duweni zarak iku masururan bunga-bunga biimbati kelawan cukule zarak firrabi ing dalem mangsa labu wa manutawi wong iku lam yarzra ora nandur sapa man yakunu mongko ana sapa man ana iku nadiman kang gedun bi adami zarihi kelawan ora anane gagane man utawa nandur iman fakadzalika mongko iku kaya dene mengkono-mengkono an-nazaru aidza sabata terus ila akhirih yaumun nusuri utawi dina den bangkitake saking alam kubur idza ukrima ing dalam ari kalane den mulyaake sapa labiduna pira-pira wong kang ahli ibadah kabeh biujuril ibadati kelawan pira-pira ganjaran ibadah wa taatilan pira-pira taat fayang damu mongko gedon sapa man wong lam yazra kang ora nandur sapa man badra taati ing beniye taat wal ibadati lan beniye ibadah. Lah kemiripan yang nomor 8. Jadi tumbuh-tumbuhan yang ditanam di musim semi akan membuat penanamnya ya merasa bahagia karena ia telah menyempatkan untuk menanam tumbuh-tumbuhan pada saat musim semi itu. Lah sedangkan orang-orang yang tidak menyempatkan untuk menanam besok akan kecewa. Nah begitu juga pada saat dibangkitkan dari kubur, orang-orang yang ahli ibadah ini dimuliakan dengan pahala-pahala ibadah dan juga pahala-pahala ketaatan. Dan mereka yang tidak menanam ibadah, tidak menanam ketaatan pada saat di dunia, mereka merasa kecewa, rugi. Makanya orang di akhirat itu bahasanya, kenapa dulu, kenapa dulu, kenapa dulu, ya sudah terlambat. Maka mumpung di dunia, perbanyak bekal untuk di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Watasi utai kemiripan kang nomor 9 iku annama temen sedune perkara zarokta kang nandur sira ing mah fi faslil kharif ing dalem mangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ing dalem mangsa. Bismillahirrahmanirrahim fil kharif ing dalem mangsa gugur, enggak musim gugur iku tarfa'u ngondo sira firrabi ing dalem mangsa labuh zalika syai'a ing mengkono suwiji-wiji fakadzalika mongko kaya dene mengkono-mengkono annama zarokta mau yaumun nusuri utawi dina kebangkitan saking kubur in amilta
lamun ngamal sira fi dunya ing dalam dunya khairan ing kebagusan wajata mongko bakal nemu sira fil akhirati ing dalam akhirat khairan ing kebagusan wa ing syarron lan lamun nglakoni keelekan fasyaron mongko balesane keelekan li anna dunya krana temen sedune dunya iku mazraatul akhirati gon gagane akhirat. Lah yang kesembilan, tumbuhan yang kamu tanam pada saat musim gugur maka kamu akan dapat memanennya di musim semi. Begitu juga pada hari an-nusyur atau kebangkitan dari alam kubur. Kalau kamu melakukan amal kebaikan di dunia maka pasti kamu akan mendapatkan kebaikan nanti di akhirat. Dan apabila yang kamu lakukan amal keburukan di dunia maka pasti akan mendapatkan keburukan nanti di akhirat. Kenapa? Li'anna dunya mazra'atul akhirah, karena dunia adalah ladang bagi akhirat. Maka banyak semakin banyak bekal yang dipersiapkan di dunia maka akan semakin bahagia nanti di akhirat. Semakin banyak bekal maka akan semakin tenang menuju akhirat. Kalau orang yang kalau bekalnya dikit ya sulit. Misalkan kita bepergian, bekal kita mepet, ya serba sulit di jalan. Mau makan yang enak takut nggak cukup, mau naik kendaraan yang bagus takut nggak cukup. Tapi kalau bekalnya ini berlebih-lebih, istilahnya bekalnya itu jutaan bahasanya, ya di jalannya enak, tenang baik, ya namanya bekalnya banyak. Maka perbanyak bekal mumpung masih sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asiru tai kemiripan kang nomor 10 iku anna robi'a temen setune mongso semi iku yadharu mertelake apa robi fi wajil arti ing dalem wajah bumi utawa gambaran bumi azharon ing pira-pira kembang mukhtalifatal alwani kang beda-beda wernane mukhtalifatal askali tur kang beda-beda bentuke minal humrati saking werna abang wasufrati lan werna kuning wal bayadi lan werna putih wasawadi lan werna ireng. Fakadzalika mongko iku kaya dene mengkono-mengkono robi'at haru mau yaumun nusyuri utawi dina kebangkitan saking alam kubur iku ya daru pertelo fi ing dalam an-nusyur apa al-ikhlasu ikhlas wa tawakkul lan tawakal wa syauqu lan bronto ketemu Allah wal khaufu lan wedi maring Allah wal kufru lan kufur wa nifaqu lan munafik. Fali hadhil wujuhi mongko iki pira-pira wajah al asyratu kang 10 iku yusbiu nyerupani apa faslur rabi'i musim semi yauman nusyuri ing hari kebangkitan. Lah kemiripan yang ke-10, musim semi ini menumbuhkan banyak bunga yang beraneka ragam warnanya. Jadi kalau musim semi bunga-bunga itu semuanya mekar bahasanya tumbuh. Yang warna merah, yang warna kuning, yang warna putih, warna hitam, warna-warna yang lain semuanya muncul. Begitu juga pada saat nanti dibangkitkan dari alam kubur, sifat ikhlas, sifat tawakal, sifat cinta, sifat takut, kufur dan munafik semua akan nampak jelas. Semua akan nampak jelas sama. Maka 10 kemiripan inilah di dalam hadis Kanjeng Nabi menyampaikan bahwa musim semi, musim tumbuh bahasanya itu mirip dengan musim saat dibangkitkan nanti di di alam kubur, dibangkitkan dari alam kubur, mirip. Nah itu lah 10 tadi hal yang sudah dijelaskan di atas bahwa musim semi ini menyerupai hari kebangkitan. Makanya Kanjeng Nabi tadi bersabda, di atas sudah dijelaskan, kalau kalian melihat musim semi kata Kanjeng Nabi, maka ingatlah bahwa kalian akan dibangkitkan dari alam kubur. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun.